Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan pada sel darah putih atau kelainan leukosit, yang mana sebelumnya kita sudah bahas beberapa permasalahan sel darah, dari sel darah merah maupun keping darah ya. Kali ini kita akan bahas tentang sel darah putih atau leukosit. Namun seperti biasanya, sebelum kita belajar, sebelum kita beraktivitas pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Beberapa macam kelainan leukosit terdiri dari dua klasifikasi, yaitu non-neoplastik dan neoplastik. Untuk non-neoplastik ada yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang kuantitatif terdiri dari leukositosis, neutrofilia, eosinofilia, basofilia, monositosis, limfositosis, reaksi leukemioid, leukopenia, neutropenia, dan limfopenia. Untuk yang sifatnya kualitatif terdiri dari granulomatosa kronik, kelainan fungsi limfosit T, dan fungsi limfosit B. Sedangkan jenis kelainan leukosit neoplastik terdiri dari dua macam, yaitu myeloproliferatif dan limfoproliferatif. Untuk myeloproliferatif terdiri dari dua, yaitu leukemik dan non-leukemik. Untuk leukemik jenisnya yaitu AML dan CML. Untuk yang non-leukemik terdiri dari polycythemia vera, kemudian ada trombositopenia esensial, mielosklerosis. Sedangkan untuk yang jenis limfoproliferatif ada dua, leukemik dan non-leukemik. Untuk yang leukemik terdiri dari ALL dan CLL, sedangkan yang non-leukemik terdiri dari LMH, LMNH, dan MM. Selanjutnya kita akan bahas beberapa macam kelainan leukosit yang tadi sudah saya sebutkan, dimulai dari kelainan leukosit non-neoplastik. Kelainan leukosit non-neoplastik yang pertama yaitu leukositosis. Ditandai dengan jumlah leukosit yang meningkat, nilai normalnya yaitu 4.000 sampai dengan 11.000 per mmK. Lalu untuk yang kedua yaitu neutrofilia, ditandai dengan jumlah neutrofil yang meningkat melebihi 7.500 per mmK. Secara fisiologis, seseorang saat latihan ataupun beraktivitas ataupun mengalami stres atau hipoksia, maka akan diproduksi epinefrin yang meredistribusi tanpa peningkatan produksi neutrofil. Ini yang dinamakan pseudoneutrofilia. Namun dalam kondisi patologis oleh karena penyakit, misalnya karena respon terhadap kerusakan jaringan, maka akan terjadi migrasi ke daerah jaringan yang rusak. Lalu akan jumlahnya dalam sirkulasi itu akan menurun. Kemudian produksi di dalam sumsum tulang belakang itu akan meningkat dan terjadilah neutrofilia. Shift to the left atau diproduksinya sel muda yang berlebihan. Untuk derajat neutrofilia itu adalah karena faktor yang merangsang leukopoiesis atau virulensi kuman. Leukopoiesis itu adalah proses pembentukan dan perkembangan tipe sel darah putih. Dengan melihat derajat respon neutrofilik, maka akan mengindikasikan ketahanan tubuh. Derajat yang bergeser ke kiri ini akan mengindikasikan beratnya infeksi. Sebab-sebab leukositosis neutrofil yaitu yang pertama infeksi bakteri, peradangan dan nekrosis jaringan, penyakit metabolik contohnya uremia, eklamsia, asidosis atau gout, lalu ada neoplasma, penyakit myeloproliferatif, perdarahan, dan terapi kortikosteroid. Kelainan leukosit non-neoplastik yang berikutnya yaitu eosinofilia, ditandai dengan peningkatan eosinofil yang lebih dari 400 per mmK. Bisa dijumpai pada penyakit alergi, infestasi parasit, penyakit kulit seperti psoriasis, pemphigus, dermatitis, herpetiformis,
Dan ada juga karena sensitivitas obat, kemudian karena poliartritis nodosa. Kemudian masalah lain terkait dengan kelainan leukosit non-neoplastik yaitu basofilia. Digambarkan dengan peningkatan basofil dengan jumlah melebihi 100 per mmK. Penyebabnya misalnya adalah myeloproliferatif, CML atau polycythemia vera. Kelainan leukosit non-neoplastik yang lainnya yaitu monositosis yang ditandai dengan jumlah monosit melebihi 800 per mmK. Ini sering dijumpai pada kasus saat penyembuhan infeksi akut dan agranulositosis ya, tetapi ini biasanya sebagai penanda baik proses penyembuhan infeksi. Kemudian ada juga dijumpai pada infeksi bakteri kronis, misalnya pada pasien TBC maupun tipes. Lalu ada juga karena infeksi protozoa. Kelainan leukosit yang lainnya lagi yang termasuk dalam non-neoplastik yaitu limfositosis, ditandai dengan peningkatan limfosit melebihi 3.500 per mmK. Sering dijumpai pada infeksi akut, contohnya mononukleosis infeksiosa, rubella, pertusis, hepatitis infeksiosa, CMV. Lalu ada juga yang termasuk dalam infeksi kronis, misalnya TBC, toksoplasmosis, dan brucellosis. Masih terkait dengan limfositosis relatif biasanya ada pada neutropenia. Lalu kelainan leukosit non-neoplastik yang lainnya yaitu reaksi leukemoid, yaitu gambaran darah tepi yang menyerupai leukemi yang merupakan reaksi terhadap keadaan non-hematologik yang ditandai dengan respon leukosit yang berlebihan, sehingga dilepaskan leukosit muda dan matang ke dalam darah tepi dalam jumlah yang berlebihan. Kelainan yang terkait dengan reaksi leukemioid adalah infeksi berat ataupun kronik, hemolisis berat, dan kanker yang metastase atau yang sudah menyebar ke organ yang lainnya. Sering tampak jelas pada anak-anak dan bedanya dengan kasus CML yaitu adanya granula toksik, Dohle inclusion, anemia, blast dalam sumsum tulang belakang, ada kromosom PH. Kelainan leukosit non-neoplastik yang lainnya yaitu leukopenia. Leukopenia ditandai dengan jumlah leukosit yang menurun yaitu kurang dari 4.000 per mmK. Lalu kasus lainnya adalah neutropenia yang ditandai dengan jumlah neutrofil yang menurun yaitu kurang dari 2.500 per mmK. Mekanisme terjadinya neutropenia yaitu karena produksi di dalam sumsum tulang belakang menurun atau inefektif, maka akan terjadi destruksi leukosit meningkat, kemudian terjadilah gangguan distribusi antara sirkulasi dan cadangan. Keduanya bisa terjadi secara bersamaan dan dijumpai pada kasus-kasus neutropenia selektif, misalnya pada pengguna obat-obatan anti radang, anti konvulsi, antibakteri, anti tiroid. Lalu bisa juga karena neutropenia yang bersifat familial. Selain sering dijumpai pada dua hal yang di atas yaitu neutropenia selektif dan neutropenia familial, neutropenia juga sering ditemukan pada kasus-kasus siklikal yang terjadi selama 3-4 minggu, namun ini jarang terjadi. Lalu bisa juga karena infeksi virus, bakteri, ataupun keganasan. Lalu bisa terjadi juga pada klien yang mengalami hipersensitivitas atau anafilaksis. Lalu bisa juga karena neutropenia autoimun. Kemudian bisa juga terjadi pada kasus-kasus SLE, kemudian ada juga karena keadaan pansitopenia atau kegagalan sumsum tulang belakang atau karena splenomegali. Lalu kelainan leukosit non-neoplastik yang lainnya adalah limfopenia yang ditandai dengan jumlah limfosit yang menurun kurang dari 1.500 per mmK. Sering dijumpai pada kegagalan sumsum tulang belakang, lalu pada klien-klien pengguna terapi kortikosteroid dan imunosupresan lainnya.
atau penyakit Hodgkin, atau karena radiasi yang luas, atau penyakit AIDS. Selanjutnya kita akan bahas kelainan leukosit non-neoplastik yang sifatnya adalah kualitatif ya. Tadi ada dua di awal Bu Triana sudah sebutkan, yaitu ada granulomatosa kronik dan yang satu lagi adalah kelainan fungsi limfosit T dan B ya. Kita tadi sudah bahas begitu banyak permasalahan kelainan leukosit non-neoplastik yang sifatnya kuantitatif ya, bisa kita tengok dari hasil pemeriksaan laboratorium, dan kita akan lanjutkan yang sifatnya kualitatif. Kelainan leukosit non-neoplastik kualitatif yang pertama yaitu granulomatosa kronik. Leukosit tidak mampu membunuh kuman walaupun fungsinya kemotaksis. Kemudian dia bisa melakukan perlekatan, kemudian padahal juga dia masih mampu melakukan fagositosis secara normal. Ya. Kemudian dalam granulomatosa kronik ini terjadi defek pengelepasan enzim lisosom yang ini akan mengganggu atau mengakibatkan gangguan aktivitas oksidase. Kemudian terjadi juga defek mieloperoksidase genetik. Kemudian kelainan yang kedua yaitu kelainan fungsi limfosit, yaitu karena herediter atau alkisita atau disebabkan karena imunodefisiensi. Kemudian kelainan dari fungsi sel B maupun T ataupun keduanya, biasanya manifestasinya fungsi dari keduanya itu terganggu. Bila yang mengalami kelainan fungsi adalah limfosit B, maka akan terjadi penurunan kadar Ig ya, pada semua ataupun selektif. Lalu biasanya dilakukan uji kadar Ig. Kemudian kalau yang terkait dengan kelainan fungsi limfosit T, biasanya terjadi defek imunologik seluler, misalnya pada Hodgkin ataupun lepra. Secara kombinasi obat-obatannya adalah SCID. Kemudian ujinya uji in vitro melalui uji transformasi limfosit, uji stimulasi alogenik, dan uji sitotoksisitas. Tadi kita sudah bahas kelainan leukosit non-neoplastik, sekarang kita akan bahas kelainan leukosit yang neoplastik. Ada dua macam, yaitu yang mieloproliferatif dan ada juga yang limfoproliferatif. Keganasan hemopoietik yaitu penyakit klonal yang berasal dari satu sel di sumsum tulang belakang atau jaringan limfoid perifer yang disebabkan kelainan genetik. Keganasan hemopoietik itu ada kasusnya sekitar 7% dari seluruh keganasan. Pencetus perkembangan tumor yaitu faktor genetik dan lingkungan. Bisa juga karena infeksi virus, bakteri, obat-obatan, radiasi, dan zat-zat kimia. Beberapa hal ini akan meningkatkan risiko berkembangnya keganasan hemopoietik. Kemudian mutasi titik translokasi kromosom delesi gen ini merupakan gambaran penyimpangan genetik. Diagnosa, terapi, follow up terapi itu dilakukan investigasi melalui analisis kariotip, FISH, PCR, analisa microarray, ada flow cytometry, dan IHC. Kelainan leukosit neoplastik yang pertama yaitu leukemi, yaitu kelompok kelainan yang ditandai adanya akumulasi leukosit ganas di sumsum tulang belakang dan darah tepi. Ada proliferasi satu seri leukosit atau lebih yang tidak terkontrol dan abnormal. Leukosit tertimbun dalam sumsum tulang belakang dan dapat sebabkan kegagalan sumsum tulang belakang, dan biasanya akan muncul anemia dan atau trombositopenia. Penyebab dari leukemia itu secara pasti belum diketahui ya. Bisa juga karena neoplasia, ini adalah faktor-faktor risiko.
Ada karena infeksi virus, HTLV, EBV, retrovirus. Lalu ada kemungkinan karena infeksi bakteri, ya, H. pylori. Ada juga infeksi protozoa, karena radiasi, karena keturunan, misalnya ada keturunan sindroma Down, Philadelphia kromosom, leukemia familiar, sindroma Bloom. Kemudian karena terpapar zat kimia, misalnya benzen. Lalu karena zat sitostatika, misalnya chlorambucil, mustin, melvalan, dan procarbazin. Klasifikasi leukemia ada dua, akut dan kronis. Untuk yang akut, ada akut myeloblastic leukemia, sering disebut AML, dan akut lymphoblastic leukemia atau ALL. Lalu untuk yang kronis ada chronic myelocytic leukemia atau CML, lalu ada chronic lymphocytic leukemia atau CLL. Kita nanti akan bahas satu persatu dari permasalahan leukemia, baik yang sifatnya akut maupun kronis. Klasifikasi leukemia limfositik akut atau ALL menurut FAB tahun 1991. L1, limfoblast homogen, ukurannya kecil-kecil, uniform inti bentuk teratur dan sedikit bercelah, nukleoli tak tampak nyata, sitoplasmanya tipis. Sedangkan yang L2, limfoblast heterogen, ukuran besar bervariasi, inti tidak teratur, bercelah, berlekuk, nukleoli 1 atau lebih, bentuk besar, sitoplasma bervariasi dan lebar. Untuk L3, limfoblast homogen, ukuran besar, uniform inti bentuknya teratur, bulat, nukleoli 1 lebih tampak nyata, sitoplasma lebih lebar, berisi vakuola atau foam cell. Selanjutnya leukemia myelositik akut atau AML. Ada 7 tahapan. Yang pertama M0, leukemia myelositik akut dengan diferensiasi minimal. Untuk M1, leukemia myelositik akut tanpa pematangan, di mana gambaran blastnya tanpa granula dengan batang awer atau granula azurofilik, tidak ada perubahan maturasi. Untuk M2, leukemia myelositik akut dengan pematangan sampai promyelosit atau promyelositnya melebihi 10%. Untuk M3, leukemia promyelositik akut, promyelositnya penuh dengan granula yang merupakan sel yang predominan. Ada aureolus plus dalam sitoplasma. Lalu untuk M4, leukemia myelomonositik akut, promonosit dan monositnya lebih dari 20% pada sumsum tulang belakang. Untuk M5, leukemia monositik akut. M6, eritroleukemia, ada gambaran eritroblast lebih dari 50% dan proeritroblastnya lebih dari 30% dari sel non-eritroid. Untuk M7 ada leukemia megakaryositik akut. Berikut gambaran secara mikroskopis gangguan AML maupun ALL. Selanjutnya kita akan bahas mengenai leukemia akut. Leukemia akut yaitu keganasan yang ditandai oleh proliferasi sel imatur atau sel leukemik di sumsum tulang belakang, darah tepi dengan infiltrasi organ ke hati, ke limfa atau kelenjar limfa. Adanya proliferasi sel imatur, terjadilah penumpukan sel leukemik di sumsum tulang belakang, dan ini akan mengganggu fungsi hemopoiesis, yaitu eri dan trombonya akan tertekan. Proliferasi sel imatur disertai dengan penurunan apoptosis, suatu penyakit agresif karena transformasi sel punca hematopoietik yang menyebabkan akumulasi sel blast atau lebih dari 20% di sumsum tulang belakang. Gambaran klinisnya sebagai akibat kegagalan sumsum tulang belakang yaitu adanya anemia, ada infeksi, perdarahan, dan infiltrasi di dalam jaringan. Gejala leukemia akut ada 2 yang diakibatkan karena kegagalan sumsum tulang belakang dan akibat infiltrasi organ.
Kita bahas dulu akibat kegagalan sumsum tulang belakang. Gejala klinis yang akan muncul biasanya pucat, letargi, dyspnea, kemudian demam, malaise, infeksi mulut, infeksi tenggorokan, infeksi kulit, infeksi pernafasan, dan infeksi perianal. Kemudian biasanya pasien akan muncul memar, purpura, kemudian perdarahan gusi akibat trombositopenia. Gejala klinis pada klien leukemia akut dengan akibat infiltrasi organ biasanya akan muncul nyeri tulang, limfadenopati, splenomegali dan hepatomegali, hipertrofi dan infiltrasi gusi, ulcerasi rektum dan kelainan kulit. Kemudian akan muncul sindroma meningial berupa sakit kepala, mual, muntah, penglihatan kabur, dan difobia. Ada juga muncul edema pupil dan perdarahan retina. Gambaran laboratoriumnya secara hematologi ada anemia normokrom normositer. Lalu untuk gambaran leukositnya biasanya ada yang kurang, ada yang normal, ada juga yang lebih. Lalu gambaran FAB-nya ada blast lebih dari atau sama dengan 30% ANC atau lebih dari sama dengan 30% NNC. Kemudian ada kemungkinan terjadi trombositopenia. Gambaran darah tepinya bervariasi ya. Kalau misalnya kejadiannya karena AML biasanya ada aurerot, kemudian ada erythroleukemia atau eritrosit muda, lalu ada gambaran hiatus leukemicus. Kemudian untuk sumsum tulang hiperseluler, kemudian adanya sel blast yang menyolok lebih dari 20%. Pengecatan secara stokimia SBB antara AML dengan ALL, MPO ALL dengan AML, NSA atau blast monosit. Kemudian ada imunofenotip, ada sitogenetika untuk mengklasifikasikan atau memprognosiskan penyakit. Kemudian secara molekuler itu untuk klasifikasi dan prognosis juga. Berikut alur diagnosis anemia ya, mulai dari MCV, MCH, kemudian ada SADT, ada hitung retikulosit, apakah normal atau tidak itu ya. Kemudian hitung jenis sumsum tulang belakangnya. Apabila normal biasanya ada gejala anemia atau inflamasi, penyakit hati, penyakit ginjal atau defisiensi endokrin. Untuk yang abnormal bisa muncul hipoplastik, infiltrasi fibrosis atau diseri tropoisis. Kemudian untuk yang retikulosit itu kemungkinan ada muncul perdarahan akut ataupun hemolisis. Misalnya uji laboratorium untuk yang AML itu ada sitogenetika abnormal. Untuk membuat klasifikasi umum AML itu biasanya ada CBF alpha ataupun CBF beta. CBF itu merupakan faktor transkripsi heterodimer dalam mengatur gen seperti IL-3, GM-CSF. Kemudian pemeriksaan spesifik untuk AML ada sitokimia MPO, SBB, NSA pada M4 ataupun M5. Kemudian ada marker imunologi, flow cytometry ya untuk mengetahui CD13, 33, 117. Lalu untuk mengetahui juga glikoporin atau eritroid, kemudian antigen trombosit, megakardioblastik, MPO, kemudian juga dilakukan analisa kromosom dan genetik ya. Lalu dilakukan juga pemeriksaan kimia darah yang semua ini sifatnya adalah kolaboratif dengan pihak laboratorium. Kita lanjutkan. Ini dia gambaran perbedaan antara leukemia limfoblastik akut dan leukemia myeloblastik akut. Untuk yang ALL insidennya lebih sering terjadi pada anak-anak, sedangkan yang AML lebih sering terjadi pada dewasa. Untuk pembagian FAB-nya L1 sampai dengan L3, sedangkan untuk AML itu FAB-nya M0 sampai M7. Secara gambaran klinisnya untuk ALL kegagalan sumsum tulang belakang berupa anemia, pucat, letargi, dyspnea, neutropenia, demam, malaise, infeksi mulut, THT, kulit, kemudian terjadi trombositopenia, perdarahan spontan.
Lalu kalau terkait dengan infiltrasi organ akan muncul nyeri tulang, limfadenopati, splenomegali, hepatomegali, sindrom meningeal, papil edema, perdarahan, dan pembengkakan testis. Untuk yang AML biasanya akan muncul dua juga ya, kegagalan sumsum tulang belakangnya akan muncul anemia, tidak jauh beda dengan ALL. Ada pucat, ada letargi, dyspnea, neutropenia, ada demam, malaise, infeksi mulut, THT, kulit, trombositopenia atau perdarahan spontan. Lalu yang sifatnya infiltrasi organ ini akan muncul hipertrofi dan infiltrasi gusi, kemudian akan muncul penyakit kulit dan sistem saraf pusat. Secara pemeriksaan laboratorium untuk yang ALL, untuk pemeriksaan hematologinya akan muncul anemia normokrom normositik, lalu trombositopenia, ada leukositosis, bisa juga normal, bisa juga turun ya. Kemudian pemeriksaan darah tepinya ada sel blast. Lalu sumsum tulang belakangnya hiperseluler, ada limfoblas lebih dari 20%. Secara kimiawinya asam uratnya meningkat, LDH-nya meningkat, kalsiumnya meningkat. Kemudian LP-nya tekanannya meningkat, sel leukemia juga ditemukan gitu ya. Gambaran X-ray-nya ada lesi di titik bagian tulang belakang, ada massa juga di mediastinum. Lalu untuk leukemia mieloblastik akut itu gambaran secara hematologinya ada anemia normokrom normositik, biasanya berat ya, ada muncul trombositopenia, biasanya juga berat, leukositosis bisa juga normal, bisa juga turun. Lalu gambaran darah tepinya ada sel blast, ada Aurer Roth yang khas, ada hiatus leukemicus gitu ya. Kemudian di sumsum tulang belakangnya ada hiperseluler, ada mieloblast lebih dari 20%, ada Aurer Roth, dan kimianya asam uratnya meningkat, LDH-nya meningkat, kalsiumnya meningkat. Laktat dehidrogenase LD atau LDH adalah enzim intraseluler yang terdapat pada hampir semua sel yang bermetabolisme dengan konsentrasi tertinggi, dijumpai di jantung, otot rangka, hati, ginjal, otak, dan sel darah merah. Aktivitas LDH total dalam serum meningkat pada hampir semua keadaan penyakit yang mengalami kerusakan ataupun destruksi sel. Selain itu, aktivitas LDH total juga merupakan indikator yang relatif sensitif yang menunjukkan sedang berlangsungnya proses patologik. Peningkatan sedang pada keadaan hemolitik, misalnya pada kejadian leukemia. LDH akan dilepaskan dari jaringan yang rusak seperti nekrosis atau terjadinya perubahan permeabilitas sel. Kadar LDH yang mengalami peningkatan berarti terjadi proliferasi yang lebih cepat dan luas serta menandakan adanya prognostik yang buruk. National Cancer Institute tahun 2007 menilai bahwa nilai LDH menggambarkan seberapa besar kerusakan jaringan yang terjadi. Asam urat merupakan produk akhir metabolisme purin, bagian penting dari asam nukleat pada DNA dan RNA yang menyebabkan hiperurisemia. Jadi penyebab hiperurisemia adalah meningkatnya proses penghancuran DNA tubuh, yang termasuk kondisi ini antara lain adalah kanker darah atau leukemia. Kemudian kita akan bahas, kalau tadi kita bahas akut, kita sekarang akan bahas kronisnya. Diawali dengan leukemia mielositik kronis atau CML. Merupakan kelainan klonal sel punca pluripotent. Dan kejadiannya ada 15% dari seluruh kejadian leukemia. Ada translokasi kromosom 9 dan 22 yang menyebabkan onkogen ABL1 pindah ke gen BCR pada kromosom 22 dan membentuk kromosom Philadelphia. Kromosom PH dapat dilihat melalui karyotip sel tumor. Kemudian gambaran klinisnya, akibat hipermetabolisme biasanya berat badannya turun, ada muncul anoreksia, keringat malam, dan rasa lelah. Lalu akan muncul splenomegali, ini sering terjadi, dan rasa tidak enak di perut dan gangguan pencernaan. Lalu akan muncul anemia ditandai dengan pucat, ada dyspnea, ada takikardi. Kemudian ada kecenderungan terjadinya perdarahan spontan ya, misalnya akan muncul memar, epistaksis, menoragi atau perdarahan lainnya.
Lalu untuk limfadenopatinya jarang. Untuk kejadian yang muncul biasanya ada GOT, ada gangguan penglihatan, ada juga gejala neurologis lain seperti priapismus. Pemeriksaan hematologi pasien leukemia myeloblastik kronis didapatkan leukositosis, kemudian ada anemia normokrom normositer. Lalu untuk pemeriksaan darah tepinya ada myeloblas kurang dari 10%, tampak semua seri granulosit. Lalu ada muncul eosinofilia atau basofilia, ada granulosit terutama sel yang tua, ada gambaran trombosit yang meningkat, biasanya juga normal, biasanya juga ada yang menurun. Sumsum tulang hiperseluler ada predominan granulosit. Kemudian secara analisa sitogenik muncul kromosom Philadelphia pada 98% kasus. Untuk pemeriksaan molekulernya ada gen fusi BCR, ABL1 pada pemeriksaan PCR. Hasil pemeriksaan kimia darah leukemia myelositik kronis biasanya didapatkan asam uratnya meningkat. Kemudian ada vitamin B12 atau daya ikat vitamin B12-nya juga meningkat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai leukemia limfositik kronis. Tadi kita sudah bahas tentang leukemia myelositik kronis ya. Gambaran klinis leukemia limfositik kronis ditandai dengan adanya akumulasi limfosit B atau T yang matur di darah. Insidennya sering terjadi di usia tua ya, kejadiannya lebih sering pada pria dibandingkan wanita dengan perbandingan 2:1. Ada pembesaran simetris kelenjar getah bening, tegas tapi tidak nyeri. Di tonsilnya juga terjadi pembesaran. Kemudian muncul anemia, maka ada gambaran pucat, dyspnoe, tachycardia. Kemudian terjadi hepatosplenomegali. Kemudian biasanya dipicu oleh infeksi bakteri dan jamur atau defisiensi imun atau neutropenia. Kadang terjadi perdarahan spontan ya, sehingga muncul memar, epistaksis, menoragi atau perdarahan lain karena trombositopenia. Hasil pemeriksaan hematologi pada pasien leukemia limfositik kronis atau CLL itu biasanya ada terjadi limfositosis, kemudian ada gambaran anemia normokrom normositer. Untuk pemeriksaan darah tepinya 70-90% limfosit kecil atau smooth cell. Kemudian ada trombosit yang meningkat, kadang juga normal, kadang juga turun. Lalu sumsum tulangnya hiperseluler, ada predominan agranulosit, limfositnya 25 sampai dengan 90%. Analisa sitogeniknya didapatkan kromosom delesi 13q14, trisomi 12, delesi 11q23 dan kel struktural 17p. Untuk pemeriksaan molekulernya gen VH sel B hipermutasi somatik di pusat germinal. Untuk pemeriksaan kimia darah pasien CLL biasanya didapatkan kadar Ig serumnya menurun, kemudian kadang ada gambaran paraprotein. Kelainan leukosit neoplastik yang lainnya adalah polisitemia. Biasanya ada gambaran eritrositosis atau banyaknya sel darah. Dijumpai pada orang tua, insidennya sama antara pria maupun wanita, ditandai dengan adanya kenaikan hemoglobin, eritrosit, dan hematokrit. Klasifikasinya ada polisitemia vera yang sifatnya spontan tanpa sebab yang jelas, dan polisitemia sekunder ini sifatnya reaktif bila diketahui sebabnya. Kita bahas dari yang polisitemia vera dulu, yaitu keadaan yang ditandai dengan meningkatnya volume eritrosit total yang mengakibatkan peningkatan hemoglobin maupun hematokrit dan jumlah eritrosit yang disebabkan proliferasi klonal lebih dari satu komponen hematopoietik di sumsum tulang belakang, hati, dan limfa. Peningkatan massa eritrosit total karena mutasi somatik JAK2 valin 617P atau mutasi pada ekson 12 pada kromosom 9P24. Pasien dapat mengalami transformasi menjadi myelofibrosis atau AML, myeloproliferative disorder. Lalu ada terjadi mutasi JAK2 menjadi PS, TE, dan MF.
Pada CML ada gambaran positif 9 dan 22 yang diakibatkan karena BCR-ABL fusion genetik. Cara patofisiologinya ada polisitemia absolut dan polisitemia relatif. Polisitemia absolut terjadi peningkatan massa eritrosit, sedangkan untuk polisitemia relatif itu ada pseudopolisitemia atau volume total eritrosit itu normal namun volume plasmanya menurun. Polisitemia absolut itu sama dengan polisitemia primer atau polisitemia vera atau juga polisitemia sekunder. Untuk polisitemia primer itu biasanya ada gangguan intrinsik prekursor seri eritrosit yang hipersensitif terhadap EPO. Sedangkan untuk polisitemia sekunder itu ada gangguan ekstrinsik prekursor seri eritrosit. Penyebab polisitemia ada primer, sekunder, dan relatif. Untuk yang primer ada polisitemia vera dan polisitemia familial dan kongenital. Untuk yang sekunder karena peningkatan EPO oleh mekanisme kompensasi, misalnya sedang berada di tempat yang tinggi, kemudian karena penyakit paru dan alveoli terjadi hipoventilasi, atau penyakit kardiovaskuler, atau terjadi karena afinitas hemoglobin meningkat terhadap oksigen, lalu mungkin karena riwayat merokok berat, lalu ada kemungkinan karena peningkatan EPO inappropriate karena penyakit ginjal, ada leiomioma uteri, ada hipernefroma, ada kanker hepatoseluler. Untuk yang relatif biasanya karena stres, karena perokok, karena dehidrasi, atau kehilangan plasma akibat luka bakar atau entropati. Cara patogenesis, aktivasi eritropoiesis diperantarai interaksi EPO dengan EPO-R. EPO dengan EPO-R itu mengaktifasi JAK2 dan mengaktifkan jalur tirosin kinase, lalu mensurvival dan proliferasi sel. Ya. Pada polisitemia vera terjadi mutasi JAK2 menjadi fosforilasi, kemudian mengaktifasi jalur STAT, PI3K, ERK, dan EMPK. Kemudian akan terjadi transkripsi sinyal ke inti sel, kemudian akan mensurvival dan memproliferasi sel, dan akhirnya akan meningkatkan survival dan proliferasi sel. Untuk ini ada keterangannya apa itu JAK, apa itu STAT, ada PI3K, ya, ada ERK dan EMPK. Anda bisa baca sendiri di keterangan di bawah ini. Gejala klinis polisitemia yaitu hipervolemi, hiperviskositas, hipermetabolisme. Biasanya muncul juga kulitnya merah, ada muncul cyanosis juga, ada hiperemi konjungtiva, ada juga hiperemi selaput lendir. Bisa juga muncul keluhan pusing, sakit kepala, hipertensi, purpura atau trombosis. Kemudian muncul gout, ulcus pepticum, pruritus. Biasanya ini muncul selama peralihan suhu. Pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan HB, HT, jumlah eritrosit, dan total volume eritrosit. Biasanya akan ada gambaran meningkat. Lalu ada leukositosis dengan neutrofilia, basofilia, atau eosinofilia. Kemudian ada muncul trombositosis, leadnya rendah 0-1 mm per jam, ada SADT, kadang dijumpai gambaran leukoeritroblastosis. Lalu susum tulang belakangnya ada hiperseluler, ada eritroid hiperplasi, dan megakariositnya meningkat. Pemeriksaan kimia darahnya, asam uratnya meningkat, kapasitas pengikatan B12-nya meningkat, kadar eritropoietinnya normal atau kadang berkurang. Biasanya untuk diagnosis banding yaitu polisitemia sekunder atau CML. Selanjutnya polisitemia sekunder dapat timbul akibat meningkatnya eritropoietin kompensatoris. Biasanya ditandai dengan gejala awal hipoksia, lalu produksi eritrosit meningkat, namun HB kadang meningkat, kadang normal, kadang turun, dan masih dipertanyakan. Sering dijumpai pada orang-orang yang bertempat tinggal di dataran tinggi,
perokok, dan methemoglobinemia. Produksi eritropoietinnya abnormal, saturasi oksigennya biasanya normal, dan biasanya terjadi hipoksia. Biasanya juga diawali oleh penyakit ginjal atau hidronefrosis, atau karena riwayat kanker hepatoseluler dan tumor serebral. Terkadang juga dipicu oleh stres, dehidrasi berat, atau kehilangan plasma akibat kombustio atau entropati. Kelainan leukosit lainnya yang bersifat neoplastik yaitu trombositemia esensial, yakni gangguan mieloproliferatif kronik yang ditandai dengan proliferasi klonal megakariosit yang abnormal. Di dalam sumsum tulang belakang terjadi proliferasi megakariosit dan produksi trombosit berlebihan. Dua manifestasi klinik utama yaitu perdarahan dan trombosis yang berhubungan erat dengan polisitemia vera. Penyebab peningkatan trombosit harus disingkirkan terlebih dahulu untuk mengatasi trombositemia esensial. Kriteria diagnosis sesuai dengan WHO tahun 2008 mengenai trombositemia esensial, yakni yang pertama jumlah trombosit lebih dari atau sama dengan 450.000 mikroliter secara menetap. Biopsi sumsum tulang ditemukan proliferasi lini megakariositik, peningkatan jumlah megakariosit matur ukuran besar, tidak ada peningkatan bermakna atau pergeseran ke arah lini granulopoietik atau eritropoietik, tidak memenuhi kriteria WHO untuk polisitemia vera, myelofibrosis primer, CML, dan MDS. JAK2 plus atau penanda klonal lain atau JAK2 main tapi bukti trombositosis reaktif main. JAK2 yaitu suatu tirosin kinase sitoplasma yang mempunyai peran kunci dalam transduksi sinyal beberapa reseptor faktor pertumbuhan hematopoietik, termasuk EPO, GM-CSF, IL-3, IL-5, TPO, dan hormon pertumbuhan. Gambaran klinis trombositemia esensial diantaranya yaitu trombosis atau hiperagregasi trombosit, perdarahan berulang, hepatosplenomegali, dan anemia defisiensi besi. Pemeriksaan laboratoriumnya didapatkan trombositnya besar, ya, pemeriksaan darah tepi abnormal, kemudian ditemukan fragmen megakariosit dan tes fungsi trombosit abnormal. Kelainan leukosit neoplastik lainnya yaitu myelosklerosis atau myelofibrosis. Terjadi proliferasi sel asal hematopoietik yang merata yang mengenai juga lin dan hepar. Biasanya terjadi pada usia lebih dari 50 tahun. Dengan gejala klinis, awalnya hanya anemia, kemudian ada splenomegali, perut terasa penuh, kemudian terjadi hipermetabolik dengan tanda gejala berat badan yang menurun, anoreksia, demam, keringat pada malam hari. Kemudian klien akan muncul perdarahan, nyeri tulang, dan biasanya muncul gout. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan yaitu pemeriksaan darah tepi. Biasanya ditemukan anemia normokromik normositik, ya. Kemudian polikromasinya meningkat, ada retikulositosis, eritrosit mudanya meningkat, ada anisositosis, poikilositosis sedang sampai berat, dengan jumlah leukosit normal juga bisa meningkat, dengan sel muda yang bertambah, juga jumlah trombositnya ada gambaran normal, ada juga yang menurun dengan bentuk besar abnormal. Pemeriksaan sumsum tulang didapatkan fragmen hiperseluler, hiposeluler, megakariosit meningkat, bentuknya abnormal. Kemudian pemeriksaan lanjutannya sumsum tulang belakang fibrotik dan ada retikulum yang berlebihan. Kelainan leukosit neoplastik berikutnya yaitu limfoma maligna.
yaitu sekelompok penyakit yang disebabkan oleh limfosit ganas yang menumpuk di kelenjar limfe dan sebabkan gambaran klinis khas berupa limfadenopati. Kadang limfosit ganas masuk ke dalam darah, yaitu fase leukemik, atau menginfiltrasi organ-organ di luar jaringan limfoid. Klasifikasinya berdasar pada keberadaan histologis sel Reed-Steinberg, terbagi menjadi dua, yaitu limfoma maligna Hodgkin dan limfoma maligna non-Hodgkin. Yang pertama kita bahas limfoma maligna Hodgkin. Kejadiannya hampir pada semua usia bisa kemungkinan mengalami limfoma maligna Hodgkin, baik dari anak-anak, dewasa maupun lansia. Insiden terbanyak ada di dewasa muda dan didominasi oleh pria. Kejadian pada pria dan wanita 2:1. Gambaran klinis yang didapat biasanya terdapat pembesaran kelenjar getah bening superficial, biasanya disertai nyeri ataupun tidak, bentuknya asimetris, padat, dan kenyal. Paling banyak ditemukan di bagian servikal kelenjar getah beningnya. Kemudian biasanya disertai splenomegali ringan sebesar 50% dan hepatomegali. Ada keterlibatan mediastinum sebesar 10%. Untuk komplikasi tahap lanjut besarannya 10% terjadi pada kulit, saluran cerna, sumsum tulang belakang, tulang, paru, korda spinalis, otak. Gejala konstitusionalnya biasanya ada penurunan berat badan, keringat yang berlebihan atau diaforesis, ada malaise, lemah otot, anoreksia, dan kaheksia. Gambaran laboratorium yang didapat adalah anemia normokromik normositik. Kemudian ada leukositosis atau neutrofilia. Ada gambaran eosinofilia, ini lebih sering muncul. Kemudian untuk tahap lanjut biasanya disertai dengan limfopenia, imunitas selulernya menurun, jumlah trombositnya bisa normal, bisa meningkat, bisa juga turun. Kemudian muncul sel Reed-Steinberg, kemudian lead dan CRP-nya meningkat, LDH-nya meningkat. Kemudian terkait dengan HT, SGOT, SGPT-nya meningkat. Kemudian kita akan bahas limfoma maligna non-Hodgkin, yaitu sekelompok besar tumor limfoid klonal dengan 85% berasal dari sel B dan 15% dari sel T atau NK. Gambaran klinisnya lebih bervariasi daripada limfoma Hodgkin, ditandai oleh pola penyebaran irreguler, banyak ekstranodus. Pembesaran kelenjar getah bening superficial sifatnya asimetris, terkadang tidak terasa nyeri. Gejala konstitusionalnya lebih jarang, biasanya muncul gangguan orofaring. Hati dan limfa sering membesar, kemudian kadang muncul juga permasalahan kulit, otak, testis maupun tiroid. Gambaran laboratorium untuk limfoma maligna non-Hodgkin diantaranya ada anemia normokromik normositik, bisa juga AIH. Kemudian untuk tahap lanjut sumsum tulang belakangnya terlibat, muncul neutropenia, trombositopenia, ada leukoeritoblastik. Kemudian sel-sel limfoma dengan kelainan inti bervariasi dan dibutuhkan biopsi sumsum tulang belakang. Kemudian pemeriksaan kimia darah biasanya ditemukan LDH-nya meningkat. Ini adalah sebagai penanda prognostik atau proliferasi. Kemudian ada temuan asam urat serum yang meningkat. Kemudian ada pemeriksaan kromosom, lalu ada juga dengan penanda imunologik atau CD. Multiple myeloma merupakan jenis kelainan leukosit yang neoplastik ya.
Ini merupakan keganasan sel B atau sel plasma yang ditandai akumulasi sel B atau sel plasma dalam sumsum tulang yang mampu mensintesis Ig monoklonal. Proliferasi neoplastik sel plasma sumsum tulang yang dicirikan adanya lesi litik tulang, penimbunan sel plasma dalam sumsum tulang, dan adanya protein monoklonal dalam serum dan urin. Secara biologi abnormal, ada gangguan diferensiasi dan apoptosis, serta gangguan dalam kontrol pertumbuhan. Biasanya mengekspresikan CD38, CD56, CD138, CD20, sel plasma imatur yang berdiferensiasi tidak lengkap. Sel-sel plasma penderita MM ini mengekspresikan dan mensekresi VEGF. Ekspresi VEGF ditingkatkan melalui perlekatan pada stroma sumsum tulang. Sitokin berperan penting dalam IL-6 yaitu faktor pertumbuhan potensial mieloma. Kemudian IL-6 ini meningkatkan survival sel mieloma atau hambat apoptosis dan tingkatkan resorpsi tulang. Sel mieloma mampu menghindar dari sistem imun dengan cara mencegah respon imun antitumor dari sel TH1 dan TH2. Penentuan kadar IL-6 bermanfaat untuk menentukan progresivitas penyakit. Lesi osteolitik oleh karena OAF, TNF, IL-1 yang disekresi sel mieloma. Pada daerah akumulasi sel plasma dalam sumsum tulang diaktifkan osteoklas. Ini akan menyebabkan resorpsi tulang. Destruksi tulang ini disebabkan karena hiperkalsemia, namun ALP normal dan ini disebabkan karena adanya ataupun ditunjang adanya osteoblas. Hiperkalsemia, infeksi atau Ig yang menurun, hiperurisemia, pengendapan amiloid merupakan manifestasi klinis dari gagal ginjal. 80% penderita itu mengalami paraprotein dalam serum atau IgG atau IgA. Sel mieloma juga memproduksi free light chain yang diekskresikan via urin. Protein Benz-John merusak tubuli ginjal sehingga ini akan memicu gagal ginjal. 10%-nya mengalami amyloidosis. Paraprotein yang berlebihan menyebabkan hiperviskositas dan biasanya akan muncul sakit kepala serta gangguan penglihatan. Kriteria diagnosis multiple myeloma menurut The International Myeloma Working tahun 2003. Untuk MM yang simptomatik itu sel plasma klonalnya lebih dari 10% dalam sumsum tulang, protein monoklonal atau paraprotein dalam serum atau urin, ada bukti kerusakan organ, kemudian muncul hiperkalsemia, insufisiensi ginjal, dan anemia. Selain itu, pada MM simptomatik juga muncul lesi litik tulang atau osteoporosis dengan fraktur kompresi, muncul infeksi berat, muncul juga amyloidosis, juga kadang muncul sindroma hiperviskositas. Sedangkan untuk MM yang asimptomatik, hasil pemeriksaannya ditemukan paraprotein serum lebih dari 30 gram per desiliter. Kemudian untuk sel plasma klonalnya lebih dari 10% di dalam sumsum tulang. Kemudian tidak ada kelainan ataupun kerusakan organ. Hasil pemeriksaan laboratorium multiple myeloma diantaranya adalah anemia normokromik normositik atau makrositik. Kemudian muncul relapse. Kemudian untuk tahap lanjut biasanya muncul neutropenia, trombositopenia, dan sel plasma yang bertambah. Kemudian hasil pemeriksaan leadnya meningkat, kemudian ada temuan SPE, M-spike, ya, gamma globulin yang berlebihan. Kemudian hiperkalsemia, alkali fosfat yang meningkat. Biasanya ini pasca fraktur. Kemudian ada
hasil pemeriksaan ureum kreatininnya meningkat. Kemudian di tahap lanjut albuminnya, kadar albumin dalam tubuhnya berkurang, sangat berkurang. Indikator prognostiknya biasanya beta 2 mikroglobulin itu kurang dari 4 mg per liter, itu kondisinya baik. Kemudian protein rantai ringan, kemudian ada survival marker. Selain itu ada pemeriksaan IL-6 dan SIL-6R, itu biasanya didapatkan hasil yang buruk. Sel mieloma memproduksi Ig yang abnormal yang disebut protein monoklonal. Semua protein yang dihasilkan punya identitas dan fungsi yang sama. Pada keadaan normal, Ig bersifat poliklonal dan mewakili gabungan keluaran berjuta-juta sel plasma yang berbeda. Protein monoklonal atau paraprotein itu mensintesis Ig dari satu klon sel plasma. Ini gambaran secara mikroskopis pemeriksaan laboratorium bila mengalami multiple myeloma atau MM. Dan ini gambaran scan otak ya, kerangka tulang kerangka dari pasien multiple myeloma, di mana ada gambaran bercak-bercak ya di kerangka kepalanya ya. Dan ini hasil pemeriksaan laboratorium dari pasien multiple myeloma. Ada pemeriksaan albumin, alfa 1, alfa 2, beta dan gamma ya. Nampak gambaran albuminnya nilainya kurang dari normal. Selanjutnya ada lagi kelainan leukosit neoplastik, yaitu sindroma myelodysplasia atau MDS, yaitu sekelompok penyakit klonal sel punka hematopoietik yang ditandai peningkatan kegagalan sumsum tulang disertai kelainan kuantitatif dan kualitatif sel darah perifer. Tanda utamanya ada proliferasi dan apoptosis simultan sel hemopoietik atau hematopoiesis inefektif yang menyebabkan paradok hiperselularitas sumsum tulang, tapi pansitopenia di darah tepi. Terdapat kecenderungan perkembangan ke arah AML. Untuk klasifikasinya, hitung sel darah, kemudian gambaran morfologis, jumlah sel blast dalam darah tepi dan sumsum tulang, dan sitogenetika. Prinsipnya yang pertama, displasia dapat bermanifestasi hanya pada satu lini atau pada dua atau lebih lini mieloid. Displasia eritroid dapat disertai cincin sideroblast. Jika jumlah sel blast meningkat dalam darah atau sumsum tulang, maka diagnosanya adalah anemia refrakter dengan kelebihan blast. Sindrom 5Q memiliki klasifikasi sendiri. Gen yang terdelesi adalah RPS14, menyandi suatu protein ribosom. Ini gambarannya terkait dengan sindroma myelodysplasia atau MDS. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai slide yang terakhir. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya. Terima kasih ya. Kita mungkin nanti akan ketemu lagi di topik bahasan yang lainnya ya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa setelah ini Anda like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa share ya, supaya ilmu ini bisa dibaca, didengar, dan dilihat oleh orang lain. Barangkali orang lain juga membutuhkan informasi ini, maka Anda juga akan mendapatkan berkahnya. Oke, dari Bu Tria, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.